مرحبا أهلا النوادي. Kemudian diceritakan dan dinukilkan dalam satu riwayat, man khafallaha khafahu kullu syai'. Ini riwayat juga tertulis di dalam kitab Tanwirul Qulub fi Mu'alamati 'Allamil Ghuyub yang ditulis oleh Syekh Muhammad Amin Kurdi An-Naksabandi. Ini riwayat dari Ibnu Umar. Siapa yang takut kepada Allah, niscaya segala sesuatu akan takut kepadanya. Jadi kalau orang benar-benar takut kepada Allah, maka tidak ada lagi rasa takut selain takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Man khafallaha khafahu kullu syai'. Wa qil idza khafa al-'abdu minallahi akhafa Allahu minhu kulla syai'. Wa idza lam yakhaf al-'abdu minallahi akhafahu Allahu min kulli syai'. Apabila seorang hamba ia takut kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya seluruh makhluk takut kepadanya. Dan apabila dia tidak takut atau hamba tersebut tidak takut kepada Allah, maka Allah akan membuat dirinya takut kepada segala sesuatu. Berarti kalau seseorang takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa takut kepada Allah, maka dipastikan tidak ada lagi rasa takut kepada selain Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sifat ulama sejati, ulama yang hakiki, yang mereka hanya takut kepada Allah. Sifatnya para aulia juga demikian. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak takut para aulia. Yang mereka takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal muradu bil khawfi kafful jawarihi anil ma'siyati wa taqyiduha bit ta'ati. Yang dimaksud rasa takut kepada Allah, dia menjaga seluruh anggota tubuhnya dari maksiat, dan dia menundukkan tubuhnya itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi takut itu ada bukti. Kita mengatakan takut kepada Allah, buktinya kita taat kepada Allah. Kita takut melakukan kemaksiatan. Lihat Fudail bin Iyad di dalam kitab Irsyadul Ibad, di dalam wudu beliau melewatkan cuci tangan dalam wudu. Mencuci tangan sunnah, satu sunnah beliau lewatkan. Selesai beliau sholat malam dengan wudu tersebut, tertidur bermimpi berjumpa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menegur, kenapa engkau tinggalkan satu sunnahku wahai Fudail? Satu sunnah ditinggalkan, ditegur sama Nabi. Bangun dari tidur, beliau mengganti, tidak mengerjakan satu sunnah mencuci tangan dalam wudu, beliau mengganti dengan sholat kurang lebih berapa? 500 rakaat. Fir riwayah. Nah, itu bentuk rasa takut. Orang-orang yang dekat dengan Allah punya rasa takut yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu kisah diceritakan oleh Al-Alim Al-Allamah Al-Faqih Al-Murabbi Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, matta'allahu subhanahu wa ta'ala fi tuli hayatih wa umrih wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain, amin ya rabbal alamin. Beliau dalam satu ceramah di Malaysia, beliau pernah menyampaikan satu riwayat, bagaimana riwayat ini menunjukkan rasa takutnya seorang nabi kepada Allah.
dan secara umum semua para nabi punya rasa takut yang sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi tersebut adalah Nabi Musa alaihissalam. Diceritakan Nabi Musa alaihissalam pernah didatangi seorang wanita yang hidup di tempat tinggalnya Nabi Musa, di kampungnya Nabi Musa. Seorang wanita ini datang mengadu kepada Nabi Musa, dan wanita ini ingin bertobat. Ternyata ini wanita melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan. Dia ceritakan kepada Nabi Musa bahwa dia melakukan perzinahan dan hamil di luar nikah. Karena khawatir aib, ketika anak ini lahir dibunuh. Saya datang kepadamu wahai Nabi Musa, saya ingin meminta bimbingan agar saya bisa diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa sohah, berteriak, ukhruji min hadhil ard, keluar kamu dari kampung kami. Saya khawatir nanti Allah timpakan azab kepada kami karena sebab engkau. Keluar kamu. Diusir sama Nabi Musa karena takut. Ini kalau azab diturunkan di tempat yang di situ karena maksiat, diantaranya perzinahan, itu mengundang zalazil, gempa bumi, itu disebabkan karena banyaknya perzinahan. Dalam satu riwayat dari Sayyidatuna Aisyah, Nabi Musa takut, keluar kamu dari tempat ini. Nanti kalau azab turun tidak mengenal yang baik, yang tidak baik, yang taat, yang maksiat, semua yang ada di situ kena azab. Nanti dibangkitkan kalau semuanya meninggal dunia, kata Nabi, yub'atsuna biniyatihim. Nanti mereka dibangkitkan sesuai dengan amal dan niat mereka. Oh, ini yang kena azab meninggal, ternyata dia baik, bangkit sesuai dengan niat, Allah tahu. Oh, ini memang jahat. Maka diusir ini wanita. Karena tadi Nabi Musa punya sifat apa? Al-khauf. Padahal seorang nabi, takut kena azab juga. Diusir. Wanita ini pun terusir. Allah perintahkan malaikat Jibril turun ke dunia untuk bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Jibril mengatakan, wahai Nabi Allah Musa, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan satu wasiat kepada saya yang saya harus sampaikan kepadamu, bahwa Allah taala marah kepadamu karena engkau sudah memutuskan rahmat Allah. Itu wanita mau bertobat, dia ingin bertobat, kenapa engkau menghalangi tobatnya? Wahai Musa, kata Allah lewat perantara malaikat Jibril, apakah engkau tidak tahu ada dosa yang lebih besar dari dosa yang dilakukan oleh wanita tersebut? Dan mereka ada di tengah-tengah kalian, kata Allah. Kata Nabi Musa, apakah ada lagi dosa yang lebih besar dari apa yang dilakukan oleh wanita tersebut? Sudah berzina, dosa. Yang kedua membunuh. Ini luar biasa. Tapi Allah mengatakan ada dosa yang lebih besar daripada itu. Dan orang-orang itu ada di tengah-tengah kalian. Kata Nabi Musa, dosa apa lagi yang lebih besar dari dosa tersebut yang dilakukan oleh wanita itu? Maka Allah Ta'ala berfirman lewat perantara malaikat Jibril, yaitu dosa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Tarikus sholah. Nah, itu diriwayatkan oleh Al-Habib Zain bin Ismail. Jadi rasa takut kita kepada Allah itu makin membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala.